Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Parkir berlapis picu kemacetan. Wali Kota Medan memarahi juru parkir liar di kawasan Medan Baru. Uang bantuan langsung tunai 106 juta rupiah raib dicuri dari mobil kepala desa Medan Sinembah. Menikmati semangkok bakso rumput tetangga, bakso hijau yang berbeda dari yang lain. Informasi pertama, Wali Kota Medan Bobi Nasution menegur seorang juru parkir liar di kawasan Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Hal itu dilakukan setelah melihat adanya sejumlah mobil yang parkir hingga memakan badan jalan. Seperti inilah reaksi Bobi Nasution saat melihat barisan mobil yang terparkir di badan jalan. Ia memanggil seseorang yang diduga sebagai juru parkir liar di kawasan Jalan Dr. Mansur. Anak mantu Jokowi ini menanyakan siapa yang mengatur cara parkir berlapis di badan jalan. Ia meminta agar seluruh kendaraan parkir di lokasi yang telah disiapkan. Kondisi parkir berlapis ini membuat lalu lintas di kawasan Kecamatan Medan Baru macet karena badan jalan semakin menyempit. Uang bantuan langsung tunai senilai 106 juta rupiah raib dicuri dari kendaraan kepala desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang. Padahal bantuan tahap ketiga itu akan dibagikan ke 120 penerima bantuan. Warga desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Muara, Kabupaten Deli Serdang harus bersabar. Bagaimana tidak, uang bantuan langsung tunai senilai 106 juta rupiah dicuri. Peristiwa ini terjadi pada 6 September lalu. Saat itu, kepala desa baru selesai mengambil uang BLT dari salah satu bank di Kabupaten Deli Serdang. Ia meninggalkan uang di dalam mobil yang terparkir di depan kantor kepala desa. Melihat tak ada penjagaan, pencuri langsung memecahkan kaca mobil dan mengambil seluruh uang BLT. Saat akan kabur, pelaku nyaris dikejar warga yang hendak ke kantor desa tetapi gagal. Kepala Desa Medan Sinembah mengatakan hanya mampir sebentar ke kantor karena harus menandatangani berkas dan tak tahu jika ada yang membuntutinya. Ia pun bertanggung jawab atas kehilangan uang BLT tersebut. Kerugian uang tunai 106 juta 200 ribu untuk BLT. Itu dipecah di bagian mana Pak mobilnya? Kaca belakang sebelah kiri. Kerugian mobilnya sendiri berapa? Iya. Kalau kaca berapa? Pak, diketahui kan dana BLT kan harus segera dibagikan ke masyarakat Pak. Jadi pihak desa seperti apa mengatasinya? Harus tanggung jawab Pak. Kita ganti, kita bagikan. Ya, sampai saat ini penanganan kasus tersebut sudah sampai mana Pak? Ke Polres dan Polda. Ya, sudah. Kasus pencurian uang BLT kini ditangani Polresta Deli Serdang. Ketua DPRD Sumatera Utara menilai pencurian itu adalah kelalaian dari Kades karena meninggalkan uang di mobil tanpa penjagaan. Rencananya BLT senilai 106 juta rupiah akan dibagikan ke 120 warga di desa Medan Sinembah. BLT itu merupakan pembagian tahap ketiga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 4 pencuri tiang lampu penerangan jalan lintas Sumatera ditangkap polisi. Penangkapan itu atas laporan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai yang mencatat banyaknya tiang dan lampu jalanan yang hilang. Inilah keempat tersangka pencurian lampu penerangan jalan lintas Sumatera di Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan para tersangka berawal dari laporan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai yang mencatat banyak tiang dan lampu jalan lintas di Jalan Lingkar Pasir hilang karena dicuri. Polisi akhirnya mengembangkan kasus dan menangkap 4 tersangka di 2 lokasi berbeda. Pertama, 3 orang yang merupakan pencuri tiang dan lampu jalanan. Mereka dibekuk di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Perbaungan. Lalu menyusur seorang tersangka lain yang merupakan penada barang curian di lokasi berbeda.
penangkapan keempatnya tanpa perlawanan. Di mana laporan tersebut sering terjadinya lampu penerangan jalan yang dipasang oleh dinas sering terjadi kehilangan ataupun dicuri. Dari hasil pengembangan kita sudah mengamankan 3 orang pelaku pencurian dan 1 orang penadah. Untuk pada saat penangkapan yang dilakukan oleh personil kita, mereka tidak ada melakukan perlawanan dan mereka sudah mengakui bahwasanya sudah sering mereka melakukan pencurian tersebut. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Perbaungan. Mereka terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. 4 remaja ditangkap polisi lantaran jadi anggota geng motor sadis di Kota Medan. Mereka melukai korbannya dengan senjata tajam karena melawan saat motor akan dirampas. Kini polisi masih memburu seorang pelaku lainnya. Empat pelajar ditangkap Polsek Medan Timur lantaran tergabung dalam komplotan geng motor yang terkenal sadis. Penangkapan keempatnya berawal dari laporan seorang korban yang masih remaja. Korban mengaku dirampas sepeda motornya saat makan di Jalan Mahameru pada 31 Agustus lalu. Saat itu ada 5 pelaku yang mengambil motor korban. Korban juga terluka karena melawan saat motornya diambil. Awalnya polisi menangkap 3 remaja kawanan geng motor di rumah yang dijadikan markas daerah Gang Kartini, Kecamatan Medan Barat. Ketiganya mengaku motor hasil curian dibawa pelaku lain di rumahnya. Polisi langsung meluncur ke rumah pelaku lain dan mendapati pelaku serta 2 motor hasil curian. Polsek Medan Timur memastikan keempat remaja tergabung dalam komplotan geng motor 234 SC yang kerap beraksi dengan menggunakan senjata tajam. Ini dari informasi yang kita dapatkan dari saksi dan pengakuan mereka, ada 3 kejadian ini ada menggunakan senjata tajam dan dalam hasilnya tidak segan-segan melukai korban. Bang, sudah berapa kali mereka beraksi, Bang? Nah, sementara sedang kita dalami berdasarkan pengakuan dari mereka itu baru 3 TKP itu di wilayah Hukum Medan. Para pelaku mengaku sudah 3 kali merampok di wilayah hukum Polrestabes Medan, mulai dari Jalan Brayan, pintu tol Helvetia Medan Binjai, dan pintu tol Tanjung Mulia. Saat ini polisi masih memburu seorang pelaku lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Bank Indonesia di Kota Pematang Siantar mengundang sejumlah lansia dan veteran untuk memperkenalkan uang kertas yang baru. Kegiatan ini sebagai edukasi agar masyarakat, khususnya lansia, tidak merasa bingung melihat dan menerima transaksi uang baru. Bapak Ibu sekalian, veteran yang telah menjaga kedaulatan. Bank Indonesia perwakilan Kota Pematang Siantar menggelar sosialisasi uang baru tahun emisi 2022 kepada puluhan masyarakat manula dan veteran. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu kemarin di Gedung Bank Indonesia di Jalan Haji Adam Malik. Sosialisasi ini bertujuan agar tidak membuat warga, terutama di usia manula, merasa bingung melihat dan menerima transaksi uang baru. Di dalam uang rupiah tahun emisi 2022 ini itu ditanamkan teknologi terkini, ya, teknologi terkini. Sosialisasi cinta bangga paham rupiah yang juga merupakan simbol negara, simbol kedaulatan negara. Jadi selain kita memberikan edukasi kepada Bapak Ibu veteran, kita juga memberikan sedikit wujud kepedulian Bank Indonesia kepada Bapak Ibu veteran berupa bantuan sembako. Nah, ini merupakan rasa terima kasih kami sebagai insan Bank Indonesia atas perjuangan Bapak Ibu veteran dan keluarga yang selama ini yang dulu berjuang baik merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Sangat senang atas terlaksananya kegiatan ini, di mana kami sebagai pejuang ini masih ada yang memikirkan ataupun peduli terhadap kami sebagai orang tua yang tidak bisa lagi
mempunyai kegiatan-kegiatan lain, tapi di mana pimpinan Bank Indonesia masih peduli terhadap kami. Selain sosialisasi dan perkenalan emisi uang kertas baru 2022, Bank Indonesia juga membantu para manula dan veteran dengan pemberian paket sembako sebagai wujud kepedulian kepada para mantan perjuang NKRI yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Wah ya, jika misalnya ada yang kesulitan